Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وأفضل الصلوات وأتم التسليمات وأزكى التحيات على خير البرية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kepada yang terhormat dan yang sama kita muliakan segenap para ulama, para ajengan, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat Cimande, Cikodok, Tarikolot, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita, para ulama kita, ajengan kita, habaib kita dipanjangkan umur serta sehat walafiat dan istiqamah. Al-Mukarram wal Muhtaram Ananda Kiai Yusuf Al-Hamdani selaku pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurna serta sehat walafiat, dibeungharkeun ku ilmu sareng rizkina, dibarokahkeun ilmu sareng santrina, dibarokahkeun kahirupan dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh aparatur pemerintah, juga kepada kaum bapak, ibu, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, segenap para kiai, para ustadz, alumni Pondok Pesantren Al-Futuhiyah yang tergabung dalam hafal Himpunan Alumni Pondok Pesantren Al-Futuhiyah beserta para laskarnya, baik dari free maupun batiknya. Mudah-mudahan semua berkah hadir dalam pengajian ini diqabul maksud yang baiknya, dimudahkan urusannya, dimenangkan dalam perjuangannya, diberikan kemenangan dengan fathah mubina, kemenangan yang nyata. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga adik-adik, anak-anak yang hadir dalam pengajian ini, mudah-mudahan kelak mereka menjadi hamba-hamba Allah yang sholihin dan sholihat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita kumpul bersama di area Pondok Pesantren Miftahul Ulum, sekaligus bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Musalla Miftahul Ulum telah berdiri musalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan musalla ini semoga dijadikan musalla yang barokah dunia dan akhirat, dan semua yang ikut membangun dalam musalla ini mudah-mudahan kelak dimasukkan ke kapal surga musalla ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa acara pada malam hari ini. Yang pertama, acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peresmian musalla Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Mudah-mudahan dalam pengajian ini sekaligus nanti akan ditutup dengan zikir dan sholawat bersama, menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah Allah kepada kita semua. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan zikir istighosah, ingin saya sampaikan satu ayat saja firman Allah Subhanahu wa taala
yang tercantum di dalam surat Hamim As-Sajdah ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Sebelum kita menjelaskan tafsir ayat ini sesuai menurut pendapat ulama ahli tafsir, terlebih dahulu kita harus mengingat sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk supaya beribadah kepada Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini jadikan sebagai wasilah untuk bernilai ibadah, supaya kita kembali ke alam bako, ke akhirat dengan grup ulama manusia ahlus sa'adah yang bahagia, yakni kekal abadi di surga. Di dalam proses kehidupan banyak ajakan. Ada yang mengajak ke jalan yang benar, ada yang mengajak ke jalan kesesatan, ada juga yang mengajak ke 01, ke 02, 03. Siapakah yang paling hebat mengajak? Apakah udah ada yang jawab 01? Itu tidak termasuk hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ay la ahada ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah bitauhid. Tidak ada satupun makhluk yang paling baik, yang paling istimewa ucapannya ketimbang orang-orang yang mengajak manusia untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah. Jadi yang paling terbaik manusia adalah yang mengajak kepada sesama manusia untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah. Ajakan pilek, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan DPR itu musiman. Betul? Yang paling terbaik adalah orang yang mengajak kepada manusia untuk apa? Bertauhid dan beribadah kepada, ini yang nomor satu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, selain daripada dia mengajak wa amila sholiha, dia pun berbuat amal soleh. Dan dia berani menyatakan, menjelaskan identitasnya, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku bagian daripada orang Islam. Jadi umat Islam harus berani menyatakan dan bangga sebagai muslim. Jangan malu, jangan minder, bahkan harus bersyukur dan berbahagia serta bangga kita dijadikan hamba Allah, ditakdirkan sebagai hamba yang beragama Islam.
Kenapa? Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama bersyukur jadi orang Islam, siap pertahankan Islam, siap bela Islam, siap ikuti syariat Islam, takbir, sallu ala nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang pertama Nabi sebarkan kepada kaum Quraisy bukan sholat, bukan zakat, bukan haji. Kewajiban adanya sholat setelah hampir 13 tahun, dalam satu riwayat 12 tahun barulah ada Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj yaitu sholat 5 waktu. Sebelum itu apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi mengajak kepada kaum Quraisy untuk mengucapkan dan mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beberapa tahun terus yang diajarkan akhlak mulia. Yang pokok utama yang diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimatut taqwa. Disebut miftahul Islam, kalimatul Islam, miftahu dari salam. Kalimat Islam kunci masuk surga, kalimat takwa, kalimatun najat, kalimat untuk selamat dunia dan akhirat. Yang pertama la ilaha illallah disebut kalimatul Islam. Orang tidak bisa dikatakan Islam seorang kafir walaupun pada saat pemilihan legislatif bersorban, berpeci, tapi dia tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia bukan orang Islam. Kan waktu pemilihan legislatif kemarin ada calon yang non muslim tapi pakai kopiah, pakai serban, ada apa tidak? Didukung oleh kiai, ada apa tidak? Karena kiai fulus, kiai amplop, naudzubillah. Sekalipun bersorban, sekalipun berpeci, orang yang disebut muslim itu harus mengucapkan dan mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali siapa, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Lalu yang kedua, la ilaha illallah disebut kalimatul miftahu dari salam, kunci untuk masuk surga. Sebanyak apapun harta, sebanyak kebaikan yang dia sebarkan di dunia, tapi ketika wafatnya tidak dengan la ilaha illallah, maka dia tidak akan masuk surga. Sebaliknya, sebanyak apapun dosa dan kesalahannya, tapi dia matinya dalam kalimat la ilaha illallah yang disebut wafat husnul khatimah, dia akan menjadi penghuni surga. Alhamdulillah. Nah, di dalam cara mengajak tadi yang paling bagus, manusia yang paling sempurna dakwahnya, manusia yang paling sempurna amar ma'ruf nahi munkarnya, manusia yang paling sempurna jadilhum billati ya ahsannya, manusia yang paling sempurna dalam jihadnya yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tafsir Hasyiatus Sawi, nazalat hadhil ayatu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu huwa alladhi jama'a tilkal awsaf li'anna da'ina ila Allah ta'ala aqsam faminhum da'una ila Allah bil tauhid qawla kal asy'ari wal maturidi wa man tabi'ahuma ila yaumil qiyamah wa fi'lan kal mujahidin wa minhum ad'una ila Allah bil ahkami syar'iyyah kal a'immatil arba'ati wa man ala qadamihim wa minhum ad'una ila Allah bi zawadil hijabil kainati ala al-qurubi li musyahadati allamil ghuyub bihaitsu yakunu daiman fi hadratillah laisa fi qalbihi siwa kal junaidi wa adrabihi min as-sufiyati ahlil haqiqah. Jadi kalau Nabi dakwahnya sempurna, baik di bidang tauhidnya, di bidang fikihnya, di bidang hadisnya, di bidang Quran, semua paling sempurna adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat tidak mampu semuanya apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Apalagi setelah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf. Maka dalam dakwah manusia mengajak kepada Allah, li anna da'ina ilallahi ta'ala aksa. Karena orang-orang yang mengajak kepada Allah itu ada beberapa bagian. Jadi otomatis kita tidak bisa melaksanakan semuanya, tapi kita harus ambil bagian mana yang kita bisa. Yang pertama, faminhum ad'una ilallahi bitauhidi qawlan. Ada dari umat Nabi yang mengajak kepada Allah untuk bertauhid dengan secara ucapan. Seperti Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, dan para ulama pengikutnya, sampai para kiai-kiai yang berjalan di atas rel akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibacakan kitab Aqidatul Awam, dibacakan kitab Tijan, diajarkan kitab Kifayatul Atqiya, kitab Tasawuf, diajarkan Jawahir Tauhid. Itu bagian daripada mengajak manusia kepada Allah untuk benar di dalam bertauhid. Wafilan, ada umat Nabi yang mengajak kepada manusia untuk meraih ridho Allah dengan perbuatan. Kal mujahidin, seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka rela mengorbankan harta bahkan nyawa. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di Palestina dan sekitarnya yang melawan Israel semoga diberikan kemenangan. Dihancurkan Israel dan sekutu-sekutunya. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina warzuqhum rizqan wasi'an halalan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ada yang mengajak manusia untuk dakwah kepada Allah, untuk meraih ridha Allah dengan jalan berjuang. Jadi andai kata ada yang mengajarkan tauhid, silakan. Mampu mengajarkan tauhid, mampu juga berjuang di jalan Allah, bagus. Jangan sampai orang yang berjuang mencaci orang yang mengajar ngaji, yang mengajar ngaji mencaci orang yang berjuang. Kalau mampu semuanya lebih bagus, tapi kalau kita ngambil sebahagian daripada bagian-bagian dakwah, yang penting sinergi, berkolaborasi di antara sesama bagian-bagian orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Seperti kita sekarang, ada yang mau ke Palestina tapi tidak bisa, terganggu dengannya itu masalah aturan-aturan negara, lintas negara, aturan-aturan bilateral. Maka apa yang kita bisa? Bisa kita dengan doa, berdoa. Bisa berdoa dengan harta, keluarkan harta kita. Sumbangkan harta kita melalui lembaga-lembaga, ormas-ormas yang bisa dipercaya untuk nyata menyampaikan harta tersebut sampai kepada orang-orang yang hak mendapatkannya, seperti orang-orang yang ada di Palestina. Wa minhum ad'una ila Allah bil ahkami syar'iyyah. Dari umat Nabi ada yang mengajak kepada Allah dengan cara menyampaikan hukum-hukum syariat Islam, seperti kal a'immatil arba'ati, seperti imam-imam yang empat, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, wa man ala qadamihim, dan para ulama yang berada di jalan mereka, yang berada di telapak kaki mereka sesuai dengan aturan-aturan mereka, yaitu para ulama, para ajengan, para habaib, para kiai yang mengikuti salah satu di antara madzhabul arba'ah. Dan di Indonesia mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i, menyampaikan hukum syariat tentang mulai dari bab thaharah,
batalnya wudu, rukun wudu, syarat wudu, rukun sholat, syarat sah sholat, batal sholat, caranya zakat, zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat fitrah, termasuk cara bulan puasa Ramadan, termasuk cara ibadah haji dan umroh. Ada umat Rasul yang dakwah mengajak kepada manusia untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Ada, silakan. Wa minhum ad-da'una ila Allah ta'ala bizawalil hijabil kainati 'alal qulub. Dari sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengajak kepada manusia yang lain dengan cara menghilangkan hijab dari hati. Penyakit-penyakit hati. Siapa? Mereka diantaranya pemimpinnya Kal Junaid, seperti Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, yang dilanjutkan terus oleh para ulama-ulama sufi seperti Syekh Imam Al-Ghazali, seperti muassis Thariqah Qadiriyah Imam Syabri Abdul Qadir Al-Jilani, atau oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadili dan para thariqah, ulama-ulama thariqah Mu'tabarah. Mereka mengajak kepada hamba-hamba Allah, kepada umat-umat Rasulullah dengan menghilangkan hijab untuk limusyahadati 'allamil ghuyub, musyahadah kepada Allah yang Maha tahu dengan segala yang gaib. Wa minhum man yad'una ila Allah ta'ala bil 'ilami bi ada'il fara'id kal mu'adzinin. Dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dakwah, ada yang mengajak kepada umat yang lain, kepada manusia dengan i'lam, memberikan informasi bi ada'il fara'id, untuk melaksanakan sholat fardu. Siapa mereka? Kal muadzinin, seperti orang-orang yang tukang adzan. Jadi orang tukang adzan itu jangan dianggap sepele. Begitu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh ini sudah waktu sholat, sehingga orang yang bekerja berhenti bekerjanya, beristirahat cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Wasilah siapa? Muadzin. Dengan adanya orang yang melaksanakan adzan, itu pun bagian daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa hadhil aqsamu majmu'atun bin Nabi alaihi salatu wassalam. Bagian-bagian yang tadi semuanya terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutafarriqatun fi ashabih, berpisah-pisah di para sahabatnya. Artinya di para sahabat tidak bisa mampu. Ada yang sahabatnya itu menyampaikan ilmu tidak berjuang karena ada udzur. Ada juga sahabat yang khusus tukang adzan, sekaligus ya adzan ia berjuang di medan tempur seperti Bilal bin Rabah. Summan taqalat minhum ila man ba'dahum wa hakadha ila yaumil qiyamah. Setelah para sahabat wafat, dilanjutkan berpindah tugas dakwah itu kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, ulama salaf dan khalaf, sampai kepada sekarang ulama para kiai mutaakhirin. Hati-hati, di zaman akhir ini banyak ustaz, banyak kiai, bukan saja liberal, bukan saja mereka sudah wahabi, tapi berkedok dalam wadah ahlus sunnah, tetapi tidak mengikuti aturan-aturan ulama ahlus sunnah. Seperti yang terjadi zaman sekarang, memfitnah para habaib. Ada tidak? Hati-hati. Diajak berargumentasi dengan nyata, bukannya hadir malah kabur. Tetapi terus tidak berhenti menyebarkan fitnah. Namun alhamdulillah, dari para santri, para kiai yang ahli di bidangnya, ahli di bidang IT, itu bersilahkan, silahkan lawan kebatilan tersebut dengan hak, lawan hoak dengan hak, lawan dusta dengan fakta. Betul? Jadi lawan kesesatan dengan kebenaran, kebatilan lawan dengan hak. Itu bagian daripada dakwah. Dan hakada ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat akan selalu terjadi antara dolal dan hak, antara sesat dan kebenaran akan selalu ada.
maka kita posisi di mana? Apakah kita di kelompok hak atau di kelompok kesesatan? Kenapa dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwa sampai hari kiamat? Beliau pun berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khalafum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dzalik. Sudah janji Nabi, dan janji Nabi pasti benar. Apa yang disampaikan Nabi pasti bukti. Betul? Yakin? Percaya? Bahwa Nabi menyatakan tidak akan henti-hentinya, akan selalu ada sekelompok dari umat Islam, sekelompok dari umat Nabi yang selalu menampakkan kebenaran. Hak itu hak, batil itu batil, salah itu salah, benar itu benar. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bagian daripada kelompok ini. Termasuk cara dakwah mengajak kepada umat mendirikan pondok pesantren, mendirikan majlis taklim, musola. Ini bagian daripada mimman da'a ilallah, manusia yang terbaik mengajak kepada Allah. Kenapa? Di pondok pesantren Salafiyah, walaupun pertama diajarkan misal kitab Awamil, Jurumiyah, Imrijal, tetap intinya untuk bisa memahami bagaimana memahami Al-Quran dengan secara tafsirnya, memahami hadis dengan yang benar, memahami ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Jadi ilmu alat hanya sebagai wasilah untuk supaya benar di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sedangkan manusia di akhir zaman banyak yang tidak peduli. Ilmu yang wajib tidak diajarkan, anak tidak digiring, sementara ilmu yang tidak termasuk sunnah pun bahkan mubah saja belum tentu, tapi dengan rela biaya ratusan juta. Banyak yang sekolah ke universitas tapi tidak dipondokkan. Anak tidak tahu bagaimana sifat Allah, wajib di Allah, mustahil di Allah, wenang di Allah, wajib di Rasul, mustahil di Rasul, wenang di Rasul. Banyak apa tidak? Sedangkan tadi ingat di pertama bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk bertauhid dan beribadah. Nah, pondok pesantren adalah salah satu media, salah satu sarana supaya bagaimana tauhid kita benar, ibadah kita benar, akhlak kita mengikuti akhlaknya salafus saleh yang bersumber kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, dalam pengajian ini saya akan menyampaikan apa yang dinasihatkan oleh Al-Arif Billah Imam Ibrahim Al-Laqani. Fatabi'is shalihan mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Ikuti wajib kalau kita ingin selamat dari dunia hingga akhirat, maka fatabi'is shalihan mimman salafa. Ikuti salafus saleh. Jauhi bid'ah dari ulama-ulama khalaf. Para guru kita, para masyayikh kita yang alim, yang allamah, mereka memahami kitab dengan benar, akidah dengan benar, fikih dengan benar. Lalu ada sekelompok ustaz kiai yang bertentangan dengan para masyayikh kita. Mereka belum apa-apa tapi sudah merasa pintar lebih daripada guru. Ini calon-calon ahli sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalur salafus saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari setelah kita menyampaikan satu ayat ini, mudah-mudahan satu ayat ini menjadi penyebab tambahnya ilmu, tambahnya manfaat dan tambahnya barokah kehidupan kita dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya mari kita zikir, baca istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan la ilaha illallah 165 kali dan doa. Mudah-mudahan dengan zikir thariqah qadiriyah ini menjadi wasilah kita dikumpulkan dengan para guru-guru kita, dengan Partuan Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah panji bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang ikut berzikir, bersolawat pada malam hari ini, Allah kabulkan hajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan hatinya,
dan apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وكلمة التقوى والعروة الوثقى وكلمة النجاة وكلمة الإخلاص وكلمة العليا وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وبها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمته وفضله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح المرحوم والمغفور الحاج عبد الفتاح وإلى روح المرحوم والمغفور الحاج أحمد وإلى روح المرحوم والمغفور الحاج سدرجات وجميع أهل قبور Cikande Tarikolot wa usulihim wa furuhim wa masyaihim wa sanadihim wa sabilukukin wajibati alaihim Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afadhum warfa' darajatahum waj'alil jannata maswahum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mafratan min ufarin niran Allahumma askidhum ma'al ladina an'amta minal nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa sunna ulaika rafiqa برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من الخيرات من الحياة وبعد الممات اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله مخلصين ووالدينا وأهلنا وجميع المسلمين اللهم أمنا على دين الإسلام والإيمان ورزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدمنا العز والاستقامة الكرامة يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان
وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك فنسألك اللهم بعزتك أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتحسن مرادنا وتحسن مرادنا وتحسن مرادنا وتيسر أمورنا وتيسر أمورنا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتقضي حاجاتنا وتقضي حاجاتنا بفضلك وكرامك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمة وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بنورك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ندعوك جرة بالمصطفى مجلس يا الله وارسل إلى هذا المعهد مفتاح العلوم مرضية من كل جهة من جهة كل فجنا بكم وزوجنا كذا من وجه يا الله وارسل إلى هذا المعهد مفتاح العلوم مرضية من كل جهة من كل جهة من كل فجنا بكم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا يأتوني مسلمين اللهم اجعل هذا المعهد مفتاح العلوم معهدا صالحا ومعهدا طيبا ومعهدا مباركا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذه القرية قرية طيبة آمنة مطمئنة أهلها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها قرية أذاقها الله لباس الجوع والكفران والعصيان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة أهلها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها بلدة أذقها لباس الجوع والكفران والعصيان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم سهل علينا كل عسير واجعل العسير علينا سهلا يسيرا اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا وكل شيء اعطيتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك ونعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهموم والغم والزلازل والخسف والغرق والهدم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وأحسن مقاصدنا. Mudah-mudahan semua kita diampuni dosa oleh Allah. Dalam akhir kalam dari kita, ayo kita ucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan wafat kita dalam kalimat la ilaha illallah. Allahumma amitna ala qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Semoga ini akhir dari hayat kita, kalam yang kita ucapkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.